record ya Pak, tak record ya. Udah. Record ke cloud server gitu. Udah record ini. Tapi enggak deh. Itu ada recording. Satu apa ya? Belum deh. Pak Joko yang nanti. Googlis yang mau ke sini. Googlis. Googlis. SMA Negeri 1 Kalasan berada di kawasan strategis berdekatan dengan kawasan wisata Candi Prambanan yang berada di sisi paling timur wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. SMA Negeri 1 Kalasan memiliki visi berakhlak mulia, berprestasi tinggi, tangguh dalam kompetisi, dan berwawasan lingkungan dengan berlandaskan budaya nasional dan kearifan lokal. SMA Negeri 1 Kalasan memiliki misi melaksanakan kurikulum berwawasan lingkungan dengan berlandaskan budaya nasional dan kearifan lokal, melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dan mandiri, memantapkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama. SMA Negeri 1 Kalasan telah menerapkan standarisasi ISO 9001-2008 mulai tahun 2012 dan memperoleh sertifikat ISO 9001-2008 sejak tahun 2013. Akreditasi A dengan nilai 96 Agustus 2018, integritas pelaksanaan ujian nasional 92,47. SMA Negeri 1 Kalasan dilengkapi sarana prasarana meliputi 2 buah musola, 2 ruang laboratorium komputer, laboratorium kimia, laboratorium fisika, laboratorium biologi, laboratorium bahasa, laboratorium IPS, aula pertemuan, perpustakaan yang nyaman dan tenang, UKS, ruang konseling, ruang studio musik, kantin terpadu, bersih, dan higienis. Lapangan olahraga, parkir siswa yang luas dan aman, ruang kelas dilengkapi LCD, sound, Wi-Fi, serta CCTV,
OSIS, ruang pick up, selain kegiatan akademik, SMA Negeri 1 Kalasan membekali siswa-siswinya dengan beragam kegiatan siswa, meliputi kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, tompi, hadroh, seni lukis, membatik, basket, taekwondo, band, paduan suara, tari, karawitan, futsal, bulu tangkis, voli, majalah The Gaza, kegiatan pecinta alam koala, Satgas Anti Narkoba, serta kegiatan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku, siswa baru kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, saya sampaikan selamat dan sukses atas keberhasilan kalian untuk memasuki gerbang SMA Negeri 1 Kalasan yang nanti akan mengantarkan kalian selama 3 tahun, insya Allah akan menjadi anak-anak yang sukses untuk meraih masa depannya. Tentu saja untuk bisa mengarungi pendidikan di SMA 1 Kalasan, kalian perlu beradaptasi dengan budaya, dengan kultur yang ada di SMA 1 Kalasan ini. Oleh karena itu, kalian harus mengenal bagaimana lingkungan sekolah yang ada, bagaimana lingkungan sosial yang ada, termasuk kalian harus mengenal semua dari lingkungan fisik, lingkungan hidup, termasuk juga Bapak Ibu guru, karyawan, juga warga sekolah yang lain, termasuk kakak-kakak kelas kalian, kelas 11, kelas 12, termasuk juga pengurus OSIS, pengurus MPK. Nah, dengan kalian mengenal
semua yang ada di SMA Negeri 1 Kalasan termasuk budaya sekolah, maka kalian akan cepat bisa beradaptasi sehingga nanti akan mengantarkan kalian menuju ke gerbang kesuksesan pendidikan di SMA Negeri 1 Kalasan. Perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Kalasan memang menjadi salah satu favorit sekolah yang ada di Kabupaten Sleman dan DIY, dan SMA 1 Kalasan merupakan sekolah adiwiyata nasional dan juga merupakan sekolah rujukan dan juga pernah menyandang sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional. Karena itu kepada anak-anakku siswa kelas 10, bersemangatlah kalian, punya motivasi yang kuat, semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Kalasan. Ada satu yang harus kalian ingat, bahwa tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Praba Ambara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam sebuah acara yang sangat luar biasa, yaitu ngobrol bareng alumni angkatan 2000 sampai 2020, yang mana acara ini sekaligus memperingati lustrum SMA Negeri 1 Kalasan yang ke-11. Selamat datang kami ucapkan kepada kakak dan juga adik alumni SMA Negeri 1 Kalasan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Basuki Jaka Purnama MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalasan, dan juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru yang pada saat ini juga telah bersama-sama membersamai kita di acara yang luar biasa ini. Oke, sebelumnya sungguh senang sekali rasanya saya dan juga rekan saya bisa hadir di tengah-tengah kakak dan juga alumni semuanya, dan tentunya acara ini akan menjadi acara yang sangat menarik dan bisa menjadi sebuah acara untuk menyambung sebuah silaturahmi yang mungkin sempat terputus di waktu lalu. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Anissa Angitasari, saya alumni dari SMA Negeri 1 Kalasan angkatan 2018, dan nanti di sini saya juga ditemani oleh Mas Sandy Sapta Ramadan yang merupakan alumni 2012. Yang nanti sampai acara selesai kami akan memandu jalannya acara. Baik, untuk acara yang selanjutnya saya akan mempersilakan kepada Mas Sandy. Halo Mas Sandy. Oke, Mas Sandy apakah sudah terhubung? Sudah masuk. Oke. Sudah masuk suara saya? Silakan Mas. Terima kasih. Sekali lagi kami selaku dari alumni angkatan 2012 mengucapkan selamat lustrum yang ke-11 bagi SMA Negeri 1 Kalasan. Tak terasa sudah 55 tahun SMA Negeri 1 Kalasan berkiprah, terutama khususnya di daerah Sleman. Mungkin nggak usah panjang lebar, acara selanjutnya yaitu adalah sambutan dalam kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Basuki Jaka Purnama MPD. Kepada Bapak Basuki Jaka Purnama MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi Pak BJP. Ya, Pagi Pak BJP. rasanya apa? Pak BJP. Ya, senang sekali itu rasanya ketemu kalian semua, melihat wajah-wajah kalian semua, walaupun hanya lewat dunia maya, tapi sudah mengobati rasa kangen saya sama anak-anak. Tentu pengennya sih kita bisa ketemu langsung gitu ya, reunian di sekolah. Itu bisa ketemu, bisa ngobrol langsung gitu. Tetapi kebetulan ini tahun ini ulang tahun kita yang ke-55 atau lustrum yang ke-11
bersamaan dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 yang tidak membatasi atau tidak membolehkan kita untuk banyak kerumunan, sehingga ya terpaksa untuk ulang tahun yang ke-55 atau lustrum ke-11 tahun ini yang rencananya dulu sih kita ya lebih besar ya eventnya dibanding 2019, tetapi karena situasi pandemi masih terjadi sehingga ya untuk ulang tahun ke-55 atau lustrum ke-11 2020 ini ya terpaksa hanya diadakan secara sederhana. Kemarin sudah ada beberapa kegiatan yang mungkin juga kalian memantau juga. Jadi pada hari Selasa yang lalu itu ada pembagian paket sembako, dan alhamdulillah dari banyak alumni mendukung dari kegiatan bakti sosial, pembagian paket sembako ke masyarakat dan orang tua dari siswa kurang mampu. Kemudian hari ini, yang kebetulan hari ini adalah memang hari hanya ulang tahun SMA 1 Kalasan, 1 Agustus ya. Nah, walaupun ya tadi kondisinya masih pandemi, juga ini hari libur juga, sehingga ya kita isi hari ini, hari hanya ini dengan kita ngobrol santai dengan anak-anakku semua, alumni SMA 1 Kalasan. Saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa menyelenggarakan kegiatan reuni pertama untuk semua angkatan ya, karena situasi. Kemudian besok hari Senin itu masih ada 2 kegiatan. Pagi kita akan upacara dengan peserta yang sangat terbatas karena aturan gitu ya. Jadi hanya perwakilan-perwakilan saja, sehingga terpaksa itu diadakan juga secara terbatas. Tapi kalian nanti juga bisa melihat untuk pelaksanaan upacara itu lewat link juga, nanti ada live streaming dan juga akan diintegrasikan ke dalam YouTube. Nanti mungkin pagi itu Senin pagi kalian bisa mendapatkan share link yang nanti bisa mengikuti upacara dari rumah masing-masing atau dari tempat masing-masing. Kemudian nanti siangnya kita akan nanjang sana ke kepala sekolah periode sebelumnya yang masih sugeng atau masih sehat, alhamdulillah masih ada 5. Nanti yang pertama kita akan jalan ke Pak Dr. Andes Abdullah Purwodarsono, Bapak Surono Wukir, Bapak RB Supangkat, Bapak Sukisno, dan Bapak Tri Sugiarto. Nah, itu kegiatannya seperti itu, sangat sederhana. Padahal kita rencananya sih karena lustrum itu kita akan ada event yang besar, ya, termasuk ada pentas seni. Kita sudah rencanakan untuk mengadakan gelar budaya juga, tapi terpaksa tidak bisa dilaksanakan. Dengan acara hari ini, sekali lagi anak-anakku semua, saya sangat senang sekali ya, walaupun hanya lewat online seperti ini, tapi kita bisa saling bertegur sapa dan bisa melihat kembali wajah-wajah kalian. Walaupun saya lihat sudah banyak berubah juga dari ketika masih sekolah gitu ya. Ya mungkin saya juga sebagian ada yang sudah pangling juga wajahnya gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dan kapan-kapan kalau besok kondisinya sudah memungkinkan untuk bisa reuni dan bisa tatap muka, besok akan ya, kita adakan di lain waktu insya Allah ya. Nah anak-anakku semua, sepertinya memang kita perlu komunikasi secara lebih intens lagi dengan para alumni gitu. Dan mungkin kalau ada anak-anak yang juga barangkali belum tahu bahwa saya ini juga alumni gitu ya. Saya juga alumni kakak kelas kalian gitu ya, kakak kelas kalian, karena saya juga alumni, cuma tahunnya sudah tua, 1986 gitu ya. Nah,
termasuk Bu Aris juga, Bu Aris Widaryanti, juga alumni kakak kelas saya 85, dan beberapa guru juga alumni. Nah, oleh karena itu tentu tidak, saya di sini tidak hanya sebagai kepala sekolah bicara, tapi juga saya bicara sebagai alumni juga. Nah, tentu kita brainstorming ya, atau apa ya, curah pendapat atau apalah kaitannya dengan SMA kita ini gitu ya. Profil yang tadi sudah kita lihat bersama itu hanya bagian kecil saja dari kondisi SMA Negeri 1 Kalasan gitu ya. Nah, kalian juga tahu bagaimana sekarang perkembangan SMA 1 Kalasan secara fisik maupun dari sisi akademik dan non-akademik. Kalian mungkin juga masih ingat bagaimana perjuangan kalian ketika menjadi siswa SMA 1 Kalasan. Kita tahu bersama bagaimana dinamika yang ada perkembangan sekolah. Dan tentu kalian juga punya andil besar terhadap perkembangan sekolah itu. Termasuk kalian telah banyak yang mengukir prestasi akademik maupun non-akademik. Secara fisik, kalian bisa melihat kan, masih ingat juga lemari prestasi yang ada di lobi itu adalah bukti tentang prestasi-prestasi kalian, baik akademik maupun non-akademik ya. Sejak sekolah kita berdiri itu ya, maka di bawah itu ada piala-piala dari perunggu, itu adalah yang zaman dulu ya, sekitar tahun 70-80 termasuk 80-an itu. Ini bukti bahwa sekolah kita memang merupakan sekolah yang favorit sejak dulu, baik di Kabupaten Sleman, Klaten, Bantul, dan sebagainya, sehingga wajar kalau sekolah kita ini menjadi salah satu pilihan yang favorit di masyarakat. Nah, namun demikian, tentu saja sekolah kita tetap perlu kita dukung untuk berkembang terus-menerus, supaya kualitas, baik itu kualitas dari sisi fasilitas atau sarana pembelajaran, kemudian juga akademik dan non-akademik harus selalu kita tingkatkan. Alhamdulillah kita sudah tahap demi tahap sekolah kita ini sudah semakin maju gitu ya, dari segala aspek gitu, termasuk kaitannya dengan input yang ternyata walaupun sekarang ini ada namanya PPDB Yonasi, alhamdulillah tetap input kita masih tertinggi gitu ya di Sleman Timur. Kalau di Kabupaten Sleman, maka kita istilahnya apa ya? Ya 11-12 dengan SMA 1 Godean ya, sering bertukar posisi untuk kaitannya dengan input maupun outputnya. Nah, tapi untuk DIY kita kira-kira untuk prestasi akademik, untuk kalau indikatornya berupa UN ya masih sekitar posisi kita adalah 12-13 untuk sekolah se-DIY. Nah, itulah yang menjadi gambaran dari kita bersama kondisi sekolah, dan alhamdulillah juga kemarin anak-anakku semua sudah mendukung juga kaitannya dengan akreditasi perpustakaan, juga sudah terakreditasi A oleh asesor dari Jakarta, dan kalian bisa lihat sendiri kalau perpustakaan kita sekarang tentu lebih nyaman daripada ketika kita sekolah dulu gitu ya. Nah, ini bisa kalian kunjungi. Nanti mungkin tidak harus lewat via online. Silakan kunjungan ke sekolah, tapi tentu dalam jumlah yang terbatas dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, itu seperti itu. Nah, anak-anakku pengennya juga pengennya ngomong banyak juga sih ya. Tapi rasanya nanti saya pengen juga kalian nanti memberikan masukan gitu ya, saran, pendapat atau apalah, pokoknya support bagi sekolah tentu saja, agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang semakin lama semakin maju, semakin berkualitas dari semua aspek. Nah, itulah makanya momen ini kita gunakan untuk curah pendapat atau brainstorming atau apalah,
yang ngobrol santai untuk membicarakan kaitannya dengan sekolah kita ini, kira-kira nanti bagaimana ke depannya. Nah, itulah yang melatar belakangi mengapa kita mengadakan pertemuan secara langsung via online seperti ini. Ya, anak-anakku semua, kalau bicara tentang program sekolah, memang masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan lagi ya dari sisi fisik maupun non fisik, termasuk program-program akademik dan non akademik. Hanya sekarang karena dalam masa pandemi ini untuk yang program kegiatan akademik, non akademik ini banyak yang terganggu karena tidak diizinkan untuk kita menyelenggarakan beberapa event yang mengumpulkan banyak orang, termasuk lomba-lomba pun kita tidak bisa diadakan secara tatap muka, sehingga akhirnya ya banyak sekali tahun ini lomba-lomba yang ditiadakan, sehingga untuk prestasi tahun setelah ada pandemi ini tentu tidak ada prestasi yang signifikan karena memang eventnya sendiri ditiadakan. Nah, anak-anakku sekali lagi saya nanti minta pendapatnya lah, itu saran pendapat atau apa gitu yang memungkinkan untuk mensupport sekolah menjadi lebih maju lagi gitu. Maka saya ingin anak-anak itu sesekali berkunjung ke sekolah, lihat-lihat gitu, kemudian Pak kok begini ya, ini gimana kalau misalnya ini kita ubah gitu ya, nanti kita komunikasikan dengan teman-teman yang lain untuk memberikan dukungan kepada sekolah. Jadi dukungan itu macam-macam bentuknya ya, ada dukungan termasuk hari ini pun ini dukungan yang luar biasa bagi sekolah, kalian bisa hadir di istilahnya reuni atau sarasehan alumni secara online. Nah, jadi hari ini tidak harus tentu menghasilkan satu kesimpulan apa, tapi minimal kita ada semacam gambaran tentang sekolah kita, nanti kira-kira seperti apa ke depan dan bagaimana nanti dukungan dari alumni gitu ya. Kalau perlu nanti mungkin dari kalian semua, kalau ya menyebutnya generasi milenial ini ada konsep-konsep, ada gagasan baru untuk pengembangan sekolah. Nah, ini saya harapkan gitu ya. Nanti untuk komunikasi bisa langsung pada saya ke sekolah langsung juga boleh, atau lewat media mungkin HP atau apa juga boleh lah. Mungkin itu dulu sementara anak-anak. Nanti kalau misalnya ada hal yang mungkin harus dikomunikasikan dengan saya dalam durasi yang sangat singkat ini, nanti bisa kita sambung lagi. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada anak-anakku semua anak-anakku yang hebat, yang luar biasa, yang sudah memperhatikan sekolahnya, sekolah kita bersama untuk berkembang semakin baik, semakin bermutu lagi ya. Itu anak-anak dari saya ya. Prabambara Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutan telah diberikan oleh Bapak Basuki Jakapurnama selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalasan pada tahun ini. Acara selanjutnya adalah dalam rangka Lustrum ke-11, kami selaku panitia dari Lustrum ke-11 ngobrol bareng alumni juga berinisiatif dalam situasi pandemi COVID-19. Adik-adik kita di SMA Negeri 1 Kalasan banyak terkendala masalah finansial. Maka dari itu kami selaku panitia mengharap sumbangsih dari kakak-kakak ataupun adik-adik untuk membantu adik-adik kita yang sedang bersekolah di SMA Negeri 1 Kalasan. Karena dengan pandemi COVID-19 ini, sekarang adik-adik kita sedang melakukan pembelajaran via online dan membutuhkan dana untuk pembelian paket data atau yang lainnya. Maka dari itu kami selaku panitia memaparkan mengenai nomor rekening yang bisa transfer oleh kakak-kakak ataupun adik-adik guna mendukung adik-adik kita yang sedang sekolah. Jadi nanti silakan itu ada linknya, ada nomor rekeningnya,
040211008153 Bank BPDDI atas nama SMA Negeri 1 Kalasan. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan kakak-kakak sekalian, adik-adik kita yang bersekolah di sana yang mengalami kesulitan dapat terbantu, dan mudah-mudahan kelak dicatat sebagai amal jariah kakak-kakak sekalian ketika besok di Yaumul Akhir nanti. Jadi silakan bagi yang kakak-kakak yang ingin berdonasi, silakan langsung saja bisa transfer ke Bank BPD dengan nomor rekening 040211008153 sebagai wujud rasa bersyukur dan berbagi kita. Jadi ini bukan sifatnya bukan memaksa, tapi tidaknya kita membantu adik-adik kita. Nah, acara selanjutnya adalah penampilan video dari salah satu alumni angkatan 2011 yang akan menampilkan sebuah lagu yang luar biasa bagusnya. Di sini penampil kita bernama Mas Iksan Yudianto, angkatan 2011. Dia termasuk gabung dalam salah satu dasi namanya. Nanti dasi bisa kita lihat nanti setelah ini. Silakan bisa menikmatinya. And I'll give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to save me, 'cause I don't think that they understand. When everything's meant to be broken, I just want you to know who I am. Can't fight the tears that I'm coming, or the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. Everything is meant to be broken, I just want you to know who I am. Berikan tepuk tangan untuk penampilan dari Mas Iksan kita angkatan 2011. Acara selanjutnya adalah bincang-bincang santai, jadi kita kesempatan pagi hari ini nggak usah terlalu sepaneng, kita santai aja. Di sini kita akan mendengarkan mengenai sumbangsih saran bagi SMA Negeri 1 Kalasan. Enaknya dimulai dari angkatan tahun berapa ini? Ada angkatan tertua 2000 berapa? Angkatan 2001 ada hambatan nggih? 2001 Mas Chandra Pras. Izin Bapak.
Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Chandra. Angkatan pinten Pak? Mohon izin. Saya 2001. Kayaknya ada yang lebih tua dari saya 2000 tadi ada tuh Pak Leo sepertinya ya. Oh, oke. Dengerin mana Pak? Kalau Pak Basuki lebih tua lagi Pak, 85 itu Pak Basuki itu. Selamat pagi Pak Basuki, masih ingat saya Pak Basuki? Ya. Ya ingat enggak Pak Niku? Manglingi, Mas. Panglingi ya Pak ya. Bagaimana gitu Pak? Dulu saya muridnya Pak Basuki. Pak Basuki kalau tidak salah dulu geologi Pak ya. Betul ya. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya tiba-tiba diminta untuk ngasih apa namanya komentar di sini ya. Jujur kemarin saya dapat informasi dari teman-teman di angkatan 2001. Jadi kita teman-teman di 2001 masih cukup aktif di media sosial gitu. Kita punya grup WA gitu ya. Sejak beberapa tahun yang lalu sehingga memang informasi atau update tentang sekolah, tentang kegiatan teman-teman masih cukup apa namanya terupdate lah gitu ya. Sampai dengan ada kegiatan seperti ini kemarin sempat apa namanya dibicarakan di grup WA. Saya pikir saya hadir di sini cuma buat ngintip-ngintip aja gitu ya, melihat teman-teman, adik-adik gitu, termasuk bapak-bapak guru, senang rasanya bisa apa berkumpul gitu, walaupun melalui virtual Zoom meeting seperti ini gitu. Mohon izin Bapak. Sekarang saya tanya. Ya. Perbedaan dulu dengan sekarang itu apa, Pak? Kalau menurut Bapak? Pembelajarannya di SMA Negeri 1 Kalasan. Wah, jujur saya sudah, mungkin sejak tahun 2001, saya belum pernah ke sekolah lagi. Jadi saya tidak tahu seperti apa, cuman tadi ngelihat video profil yang diputar pada waktu awal acara ini, cukup banyak ya, perubahan, cukup banyak perkembangan secara fisik yang saya lihat maupun kegiatan juga yang dilakukan oleh SMU Negeri 1 Kalasan. Jadi tentu sangat banyak perbedaannya yang cukup signifikan ya sejak saya lulus tahun 2001 sampai dengan tahun 2020 ini, Mas Sandy. Ya. Harapannya Pak untuk SMA Negeri 1 Kalasan ke depannya apa Pak? Ya, tentunya sih saya berharap berkaca dari pengalaman saya sebelumnya gitu ya ketika bersekolah di SMA 1 Negeri Kalasan, tentu harus tetap optimis gitu ya, kemudian percaya diri gitu, karena jujur dulu pada waktu SMA saya termasuk orang yang tidak percaya diri gitu ya, tapi dengan apa namanya dorongan dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sana gitu ya, sehingga saya bisa lulus, kemudian saya bisa bersekolah alhamdulillah bisa melanjutkan kuliah di Fakultas Psikologi UGM gitu ya. Dan sejak tahun 2007 saya bekerja di Jakarta sampai dengan hari ini. Jadi itu mungkin pesan-pesan saya ke teman-teman dan adik-adik semuanya. Jadi sekarang asli Jakarta ya Pak Gejin? Ya. Jadi sekarang saya sejak tahun sejak lulus kuliah 2006 sampai dengan hari ini saya aktivitasnya beredar di Jakarta. Luar biasa, berarti dari sekolah pinggiran bisa ke pusat kota ya Pak ya? Alhamdulillah ya. Motivasi buat teman-teman yang lain. Alhamdulillah itu berkat dorongan, motivasi dari Bapak Ibu guru sekalian pada waktu saya bersekolah di SMU Negeri 1 Kalasan. Nomor kontaknya Mas, jangan lupa Mas. Gimana Pak? Kontaknya ya. Oh, kontak. Ya. Nanti saya apa namanya tulis di grup chat ya, Pak Basuki ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Basuki. Ya, terima kasih teman-teman semua. Nah, terima kasih Mas Chandra telah bergabung. Selanjutnya angkatan 2004. Ada ini angkatan 2004. Mas Restu Agung, izin Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2004 harusnya ada 2 orang ya sama Mas Hendra. Ya, salam ya. Pak Joko, Pak Basuki. Ya. Biologinya masih pakai video.
Masih. Masih sip. Ini Tingkatkan, mah Pak. diperpanjang lagi Mas 1 bulan. Wah, ya. Ya PJJ-nya berarti kan, diperpanjang lagi sampai akhir Agustus. berarti kan yang selama ini diterapkan kan berarti berguna untuk saat ini, Pak. Oke, Untuk Pak Basuki itu ahli untuk menggunakan IT zaman SMA itu. Iya. Pak Basuki dulu, Pak Jaka, terus sama Bisa Pak ya Helmi. Mas Hendy. Pak Helmi masih Pak Helmi. Pak Herlin. Pak Herlin. Pak Herlin, Masih Masih. favorit juga tuh Pak Herlin. Guru-guru besar. Guru besar yang mengajari saya hingga sampai saat ini loh, Pak. Salam untuk kakak-kakak alumni, angkatan alumni sama adik-adik sekalian. Semoga diberi kesehatan dan selalu kondisi fit ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Termasuk pada Bapak Ibu guru, Pak Jaka, Bu Aris, Bu Sri Suramti mungkin hadir yang rumahnya satu dusun ya Bu. Cuma saya udah 1 tahun nggak pulang ini. Wow, gitu ya. Iya, untuk itu Pak, saya cuman saran yang di website sekolah itu minta tolong untuk pembaruan datanya Pak. Soalnya kemarin aku sempat cari-cari data itu kok susah banget cari-cari alumni khususnya 2004. Ini kemarin baru aja terbentuk untuk grup 2004. Ya sekitar ada 68 orang sih, campuran dari IPA, IPS yang sekarang mungkin tersebar ya, tapi prioritas masih di Jogja juga sih. Ya Mas, siap. Nanti kita akan giatkan juga untuk yang Facebook Forma dan Instagram sekolah nanti. Iya. Sekarang tambah maju, perluasan, banyak bangunan-bangunan baru. Kemarin saya sempat lewat di depannya itu juga udah bagus lah. Sip. Ya, izin Pak Restu. Ya. Niki ngastakan putih ya Pak G? Saya di Semarang, Mas. Di Waduh. perusahaan minyak kelapa sawit. Oh, berarti Ini dari... baru masuk juga sih. Ini enggak off soalnya kemarin sama teman saya Bayu Kaunang itu juga kamu aja soalnya dia juga enggak off juga. Jadi ya disempetin lah untuk ngintip-ngintip kegiatan kayak gini. Ya. Terus untuk motivasi untuk adik-adik yang angkatan bawah gimana Pak Restu? Soalnya tetap semangat aja. Tetap semangat, optimis. Terus apalagi kondisi kayak gini kan kita dituntut untuk belajar mandiri, belajar dari jarak jauh, yang intinya belajar itu nggak ada batasannya lah. Semua bisa digunakan lah, termasuk teknologi. Teknologi pun sekarang udah maju, bisa Zoom, WA, terus macam-macam. Dulu zaman 2004 itu belum ada namanya WA. Terus dulu aja masih pakai Friendster ya. Friendster. Kalau kedongan ya Pak Rian. Wah, no Facebook, WA, video call pun nggak ada. HP-nya HP Nokia 3360, 3310 itu. Sekarang kan HP-nya udah maju-maju, jadi nggak ada lah alasan untuk membatasi diri dari ilmu pengetahuan yang sangat luas ini. Siap Pak. Sudah tetap aja optimis saja. Ya, jadi intinya dari dua narasumber tadi untuk tetap optimis walaupun kita di SMA Negeri 1 Kalasan, yang Pak disampaikan Pak Basuki Jakapurnama tadi, kita juga salah satu SMA terfavorit di Sleman Timur. Kita jangan minder lah dengan kondisi SMA kita yang terletak di pinggiran, tapi kita harus optimis karena dari situ titik mulai kita untuk mulai belajar, keluar, berjuang untuk kita saingan di dunia kerja kan juga sama dengan saingan dengan SMA favorit lainnya yang belum kita tahu latar belakangnya juga. Jadi tetap optimis untuk bersaing di kedepannya. Ya Pak, terima kasih Pak Restu untuk waktu dan sumbangsi yang diberikan kepada SMA Negeri 1 Kalasan. Oke, ya makasih. Siap. Selanjutnya angkatan 2006. Ada 2006, izin. Mbak Eli Rahman. Mbak Eli Rahman. Pak Eli atau Pak Eli itu Mas. Siap, izin. Nah, Pak Agung atau Pak Eli ini 2006 yang mewakili, monggo.
Harusnya ini ada Pak Adit ya yang selaku dulu ketua OSIS, tapi kemarin udah disepakati, cuma kok belum muncul nih. Pak Restu atau Pak Eli nih yang ini. Cuma coba saya ini deh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Bu Aris, Bu Sri Suranti, dan teman-teman semua. Kita masih ingat dengan saya. Pangling Pak kados saya niki. Mana? Pangling kados saya guru-guru kali jenengan. Pak saya Agung dari 2006, Pak. Iya. Pak Jaka itu tugasnya udah lewat email. 2006 udah lewat email, Pak. Iya. Jadi mau sudah membiasakan kita untuk jadi udah punya pemikiran yang jauh ke depan gitu. Kalau sekarang pakai BDR mungkin, nah Pak Jaka udah memulai dari tahun 2006. Oh, luar biasa Pak. Itu berarti visioner itu Pak. Makanya cocok jadi kepala sekolah sekarang. Bisa aja Mas Hendy. Siap. Untuk kesan-kesannya Pak, untuk SMA Negeri 1 Kalasan Pak. Baik, izin Mas Restu ya, Mas Restu dan Mas Eli ya. Untuk yang teman-teman 2006. Kalau pesan dan kesan sangat berkesan sekali. Kalau saya biasanya ngobrol sama Mas Nova Enggar dan teman-teman gitu, siapapun kita sekarang gitu, kita pernah dilahirkan dari rahim yang sama gitu, yaitu SMA Negeri 1 Kalasan gitu. Jadi siapapun kita sekarang ya jangan lupakan SMA lah gitu. Karena SMA itu adalah masa abu-abu di mana kita masih labil dan di situ guru-gurunya sangat berperan penting gitu. Jadi kalau saya sangat terkesan sekali sih gitu. Kemarin ketika ada kabar Bu Nani ya, almarhumah meninggal gitu, wah sampai nangis bercucuran gitu. Jadi karena saking berkesannya dengan Bapak Ibu guru kami gitu ketika di SMA Negeri 1 Kalasan dulu. Ya, siap. Mohon izin Pak, kalau boleh tahu, guru yang paling berkesan siapa Pak? Semua guru berkesan sih gitu. Bu Aris, salah satunya. Kelas 3, saya masih ingat Bu Aris, guru bahasa Inggris kelas 3, terus Pak Jaka, guru biologi, Bu Sri Suranti tadi, guru geografi ketika kelas 1 dan kelas 2 gitu. Jadi ya, Pak Heri, kalau semua berkesan sebenarnya, cuma kalau Sendiki orang diskriminasi, Sendiki memakai. Bukan diskriminasi, Mem. Ini kan untuk menggali data, toh, Mem. Ya, Mas Restu pakai wo ya. Sampai kan saya nggak apa-apa, nanti kita zero kembali ke nol, nanti kembali ke fitrah nanti setelah ini. Semuanya berkesan, jadi saya masih ingat semua gitu. Oh, Pak Herlin dengan logatnya yang seperti itu atau Mem Aris atau apa? Mungkin yang paling berkesan wali kelas saya dulu Bu Titi kimia ya, kalau nggak salah mungkin udah pensiun. Bu Titi Harsi. Oh, Titi Harsi ya. Bu Titi Harsi ini. Bu Titi Harsi ini. Teman-teman yang Agung mainan pulpen diceramai sejam. Gimana Mas Restu? Sangat berkesan. Dulu Agung mainan pulpen ceklak-ceklik aja diceramahin Bu Titi Harsi ini sejam. Jangan bilang-bilang aku dulu jadi murid juga takut. Tapi sangat berkesan sekali sehingga jadi memotivasi untuk terus melakukan yang terbaik gitu kalau Bu Titi itu. Bu Titi itu berarti main bolpen ceklak-ceklik aja nanti dapat reward berupa omel-omel ya Mas ya? Enggak sih, bukan omel, tapi enak, pelajaran jadi nggak jauh. Nasihat yang bagus sebenarnya untuk kedepannya. Dulu mungkin atau SMA kita ngomongnya omelan gitu ya, ketika sekarang udah tua, udah jadi bapak mungkin gitu, ya itu wajar aja gitu, itu sebenarnya nasihat bagi kita semua gitu. Jadi bagi adik-adik yang masih sekolah, udah lulus semua ya, bagi sekolah. Itu namanya kenangan itu. Tahu ya, itu wajar gitu. Itu namanya kenangan katanya Pak Restu. Terus kesannya untuk SMA Negeri 1 Kalasan di era industri 4.0 ini Mas. Pak Jaka, mungkin database alumni itu juga penting. Kalau saya ngelihat SMA teman-teman saya di Jakarta atau di daerah-daerah kota besar gitu, mereka maju karena alumninya itu juga turun ke sekolah gitu maksudnya. Ada alumni, ada kayak yang dilakukan Mas Nova Enggar kemarin sempat cerita kalau dia melakukan webinar tiap bulan rencananya gitu. Itu sangat bagus sekali untuk memotivasi adik-adik gitu. Jadi kalau ada database alumni terus dibikinkan platform kegiatan gitu, mungkin untuk memotivasi adik-adik mungkin akan lebih ini. Mungkin kalau dari segi akademik udah yakin lah saya kalau SMA Kalasan bagus gitu. Cuma
ketika tampil saya menyadari karena akademik kita bisa bersaing, cuma ketika tampil di kampus atau udah ini gitu rasanya agak kurang pede ya Mas, kayak kurang ada pede. malu-malunya gitu Pak gitu, karena mungkin menyadari kalau tadi pinggiran gitu, cuma sebenarnya enggak gitu. Jadi kalau berani tampil gitu, kalau Mas Nova Enggar sangat berprestasi sekali di kampus gitu. Jadi Makanya kemarin itu yang menginisiasi itu anak-anak yang punya mungkin gagasan gitu. Maunya kita besok juga Mas Resto, kita tetap akan istilahnya akan menggali data-data alumni lebih luas lagi. Ya, nanti lewat berbagai media tentu saja, karena nggak hanya bisa lewat untuk WA grup saja, tapi memang nanti untuk kaitannya dengan pengelolaan web sekolah akan kita perbaiki lagi, termasuk juga kita untuk Instagram, Facebook, Twitter resmi sekolah nanti akan kita galakkan, sehingga nanti untuk penelusuran tamatan atau alumni itu akan menjadi lebih luas lagi, sehingga nanti kita ke depan ya ada semacam ikatan alumni yang memang kuat gitu ya, untuk memberikan dukungan kepada sekolah yang nanti akan semakin baguslah sekolah kita ke depan. Maka nanti teman-teman alumni gitu, untuk yang baik yang lama ataupun yang baru semua, karena termasuk saya kan juga alumni itu Mas Restu. Makanya kita bicara ini nanti untuk sekolah kita. Makanya masukan seperti ini sangat kami butuhkan, dapat membuat kami itu berpikir lebih jauh lagi, lebih bagus lagi ke depan untuk sekolah kita ini. Termasuk tadi Mas Septa sudah nyinggung masalah memang kesulitan di pembelajaran online ini, kendalanya cukup banyak gitu ya, cukup banyak, termasuk HP yang tidak mendukung, kemudian juga satu rumah HP-nya ternyata hanya 1-2, padahal di situ yang PJJ banyak, adik-adiknya banyak, itu termasuk paket kuota data internet yang terutama dari siswa kurang mampu itu juga sangat kasihan juga, walaupun sekolah kemarin sudah memberikan bantuan kuota internet 2 kali untuk bulan Mei dan Juni, tapi untuk bulan Juli, Agustus ini belum bisa karena juga terbatasnya anggaran, karena siswa kita itu kan sekarang 723 siswa Mas, itu sehingga kalau misalnya satu siswa saja kira-kira sudah sekitar 50 sampai 100.000, bisa dibayangkan kira-kira berapa gitu ya. Nah ini yang perlu kita pikirkan ya ke depan, karena ini DIY masih diperpanjang lagi untuk PJJ-nya sampai akhir Agustus, karena ternyata kasus positif COVID DIY bukannya menurun, tapi ini semakin meningkat. Hari kemarin saja ini kasusnya meledak 64 kasus. Nah ini tentu saja masih PJJ. Oleh karena itu kami memang butuh dukungan. Tadi di awal Mas Sandy Septa sudah menyampaikan kaitannya dengan kalau yang berkenan untuk memberikan donasi kepada adik-adik kelasnya yang sekarang masih aktif karena kesulitan kaitannya dengan fasilitas pendukung untuk belajar secara online. Gitu Mas Risto, terima kasih dukungannya. Nanti tentu akan kita intensifkan untuk menelusuri lulusan SMA 1 Kalasan lebih luas lagi, dan akan kita konsep ke depan agar ikatan alumni itu juga semakin kuat secara organisasi maupun kegiatannya. Terima kasih Mas Restu. Terima kasih. Izin Pak, boleh nambah 1 poin nggak Pak? Oke, monggo. Pak Basuki, nah ini belajar juga dari jurusan saya dulu di HIUGM. Jadi buat anak-anak ini ya Pak, sekarang kan mumpung lagi PJJ gini, malah ada peluang bisa bikin seminar-seminar online. Ngundang aja alumni untuk ngisi-ngisi ilmunya Pak. Jadi kayak kayak Agung itu diam-diam itu staf ahlinya Sri Mulyani itu, teman saya itu, dia megang dirjen pembendaraan. Jadi kalau buat anak-anak yang masih SMA, masih kelas 10, kelas 11 yang masih akuntansi ekonomi nggak ada gunanya, tanya si Agung, gunanya kayak apa? Share pengalamannya. Nanti kalau juga tentang bahasa Inggris, dikit-dikit nanti saya juga bisa bantu. Karena kemarin saya juga ikut jadi delegasi Republik Indonesia di Interpol di Chile. Jadi ya dulu ilmu-ilmu dari Pak almarhum Pak Soeharno yang bagaimana membuat poin di otak, how deliver what
our mind to the partner we talks, bagaimana bisa cepat menalar itu saya gunakan sampai sekarang ilmunya tuh dari Pak almarhum. Saya selalu doa untuk jadi amal jariahnya Pak Soeharno. Jadi gitu Pak. Jadi kalau ada webinar diisi alumni, Mas Agung. Lulus 2006 Bu Aris. Oh ya. Kalau tadi yang 2004 Restu Agung Bu, kalau ini Restu dan Agungnya dipisah Bu. Iya. Oh, gitu. Nah, gitu. Jadi selain sumbangan materi juga ilmu-ilmu IT dari Mas Restu Agung itu juga dahsyat. Kalau yang bilang IT nggak guna, akuntansi nggak guna, bahasa Inggris nggak guna, patahkan di situ alumni kan. Ini ilmu dari SMA itu fondasi banget. Semua kan bermula dari sini juga toh. Assalamualaikum, boleh masuk Pak Terima Basuki? Pak Eli, silakan. Ya. Beberapa tahun lalu, kalau tidak salah, pas acara lustrum yang sebelum yang sekarang ini, saya pernah ikut rapat Puspa Ambara. Puspa Ambara kan ikatan alumninya SMA Kalasan. Nah, ketika saya ikut rapat di Puspa Ambara itu, kebetulan saya adalah alumni termuda di situ. Nah, dan yang menjadi kendala bagi kami alumni-alumni yang bisa dibilang muda dibanding dengan bapak-bapak yang lulusan tahun 80, tahun 70, itu adalah masalah komunikasi yang umumnya anak muda dengan orang tua itu susah nyambung. Kan seperti itu. Jadi saya punya kepikiran, misalkan bisa diawali dari official di Saka, misalkan dibikin sebuah anak organisasi dari Puspa Ambara, mungkin bertema Angkatan Muda Puspa Ambara, yang berisi alumni-alumni yang relatif lebih muda. Nah, itu mungkin bisa membantu alumni-alumni yang bisa dibilang lulusan baru itu agar lebih kreatif, supaya kreativitasnya itu tidak tertindas atau tidak tertutup oleh alumni yang bisa dibilang sudah sepuh-sepuh. Mungkin seperti itu sedikit saran dari saya. Dulu karena saya ikut Puspa Ambara yang rata-rata sudah sepuh itu, hampir apa yang saya bicarakan itu tidak bisa ditangkap oleh orang-orang yang sepuh. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Pak Sujono, edwe sepuh neng nangkap, Pak. Pak Joko, edwe sepuh neng nangkap, ya. Sepuh tapi jiwa muda, Bu, izin. Nah, iya. Sepuh tapi masih bisa menggunakan Zoom. Jadi, terima kasih atas sumbangsi dari Mas Restu, Mas Agung, dari Angkatan 2006, dan Pak Eli. Intinya kan untuk mewadai dari alumni-alumni yang walaupun kita dari SMA pinggiran bisa berkiprah di saat kota, bahkan Mas Agung ini udah tangan kanannya Bu Sri Mulyani katanya Pak Restu itu tadi. Wah, itu bercanda Mas, bercanda. Ya mudah-mudahan besok jadi dirjen atau apa kan kita tinggal enak atau apa besok kalau minta anggaran. Siap. Sama Mas Enggar 2011 juga luar biasa, orang-orang hebat. Angkatan yang tadi angkatan 2000. Leo, izin Bapak Leo. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak, selamat pagi. Oh, iya, okay. Selamat pagi Pak. Suaranya dengar? Dengar. Okay. Angkatan 2000. Angkatan Pak Basuki berarti Pak? 2000, ya. Waktu itu Pak Basuki masih apa? Masih muda. Masih muda. Ini masih muda juga loh Pak Leo. Enggak Pak. Iya, masih muda sekarang. Masih energi kok Pak. Soalnya saya ingat sekali Pak dulu Pak. Waktu kelas berapa? Waktu kelas 2 itu kan penjurusan ke IPA sama IPS. Kelas 2 kan. Jadi seluruh nilai dikumpulkan apakah saya bisa masuk IPA atau IPS. Nah, ternyata IPS saya itu di bawah 5 rata-rata. Di bawah 6 atau 5 ya rata-rata. Karena nilai ujian akhir itu sekitar 3, 2, 1, 5. Terus yang IPA saya juga di bawah 6. Terus saya 1 minggu full itu saya ngelobi ke Pak Basuki waktu itu wali kelas 2F waktu itu. Alhamdulillah atas kebaikan Pak Basuki akhirnya saya bisa masuk IPA.
yang apa? Menjadi Yang ladang saya amal sampai jariah Pak sekarang Basuki nggak dulu, lupa Pak. itu, Pak. Itu jasanya luar biasa itu, Pak. Tuh Pak, salah satu amal Bisa jariah aja jenengan itu, lho Pak niku. Itu terima kasih sekali, Pak. Itu karena waktu itu kan tonggak ya. Jadi untuk ke jurusan teknik kan kita harus ke IPA. Jadi IPS kan nggak bisa. Jadi waktu itu saya terus alhamdulillah bisa masuk ke teknik. Dan ya sampai sekarang lah alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Jazakallahu khair untuk Pak Basuki. Saya belum sempat main ke rumah Pak Basuki, tapi terakhir kemarin tahun lalu saya main ke wali kelas saya kelas 3 IPA 2 ke Bu Titik. Ke Ibu Titik Kimia. Ke Ibu Titik Kimia. Kemarin saya sempat main ke sana, alhamdulillah beliau masih sehat, bapak-bapak suami Ibu Titik juga masih sehat. Jadi saya sebenarnya pengen lama, udah pengen main ke sekolah tapi belum ada waktu. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan bisa main ke sekolah. Terakhir ke sekolah tahun 2000 waktu lulus. Waktu lulus terakhir itu. Udah belum sempat main ke sana. Kalau boleh tahu ngasih temu ya Pak sakniki. Kalau ten Jakarta Pak, ten Repsol Pak. Ten putih Pak. Kalau ten Repsol. Oh, Repsol. Siap. Jadi luar biasa alumni SMA Negeri 1 Kalasan ternyata walaupun SMA di salah satu pojok kabupaten bisa menelurkan alumni-alumni yang top markotop. Jadi Pak untuk pesan-pesannya untuk SMA Negeri 1 Kalasan, tadi kan udah dari angkatan 2006, 2004, 2001. Kalau angkatan 2000 pengennya seperti apa, Pak? Angkatan 2000 pengennya paling ya cuman itu, benar itu. Database itu penting sekali. Database soalnya alumni kita Pak, kita nge-trace atau nge-track beberapa teman-teman yang udah lulus itu agak susah juga, terutama yang 2000 ke atas itu lumayan susah lah. Sama mungkin seperti yang Pak Basuki bilang, mungkin akan dibuat media sosial yang official untuk SMA, itu usulnya lumayan bagus itu. Mungkin ya cuman itu sih. Untuk yang lainnya saya nggak terlalu tahu karena udah lama nggak ke sekolahan. Tapi kalau tadi lihat video sambutan awal itu Masya Allah itu luar biasa. Perkembangannya sangat jauh sekali dari waktu saya lulus tahun 2000 kemarin. Itu luar biasa sekali. Masih selanjutnya, untuk sesi selanjutnya akan dipandu sama Anggita, beradik Anggita. Waktu dan tempat, silakan. Halo Mas Fendi, terima kasih sudah mempersilakan saya. Ini seru sekali ya Mas, tadi sudah ada 4 angkatan yang ngobrol-ngobrol, dan di sini saya ingin melanjutkan nih ngobrol-ngobrolnya dengan kakak-kakak dari angkatan, ini ada Ibu Dwi Sulistyo dari angkatan 2008. Halo Ibu. Bisa menaktifkan mic-nya. Halo Ibu Dwi Sulistya. Oke, baik, sepertinya belum bisa terhubung ya. Kita next dulu nih untuk ke alumni. Ini boleh yang ke muda-muda ya Mas ya? Saya ingin menunjuk alumni dari angkatan 2015, ada Lintang Robani. Iya. Halo Kak, apa dimanggilnya saya? Mbak ya? Mbak aja ya. Iya. Alhamdulillah. Halo Mbak Lintang. Halo Mbak De Anissa ya panggilannya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Masya Allah, ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Sebenarnya pengen banget ya ada lustrum kumpul-kumpul gitu diskusi, dan Masya Allah ternyata alumni kita ini punya power yang luar biasa juga ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat, baik. Walaupun kondisinya lagi pandemi, tapi sekarang udah mulai new normal ya. Iya, betul. Oh ya, ini kalau boleh tahu nih Mbak Lintang dari saat ini sedang bekerja? Iya, saya tahun lalu lulus kuliah 2019 dari BK UNY, jadi nerusin jejaknya Bu Nani, Bu Teti,
Bu Suryati gitu kan. Kemudian tahun 2019 juga waktu itu saya langsung ngabdi di SMA, salah satu SMA di Yogyakarta, di SMA 1 Yogyakarta. Kemudian jadi deket ya di Jogja juga. Terus selain itu juga masih freelance juga di dunia industri kreatif. Saya di broadcasting media gitu, itu freelance-nya. Wah, luar biasa sekali ya Mbak Lintang ini. Alumni Saka memang menciptakan generasi yang luar biasa. Amin ya Allah. Kalau Mbak Lintang nih, ketika mendengar SMA Negeri 1 Kalasan, hal apa sih yang paling diingat? Yang paling diingat adalah Tonti. Tonti ya, kenapa nih Mbak? Karena setiap hari waktu di SMA 1 tuh pasti lekat banget dengan kedekatan dengan teman-teman Tonti, terus kedisiplinannya tuh terbentuk di situ gitu loh. Jadi saya ngerasa sebagian dari hidup saya itu personality-nya dibentuk dari SMA 1 gitu. Wah, keren ya, dari Tonti ini jadi membentuk personality ya berarti ya? Iya, alhamdulillah. Jadi itu yang paling saya ingat di SMA 1 Kalasan. Terus di organisasinya, terus saya mulai berani untuk berbisnis. Itu kan dulu ada banget tuh, ada danus-danus ya. Nah itu tuh dimulai juga dari masa SMA. Dari danus ya? Jadi sekarang apa nih Mbak, marketingnya naik ya? Oh iya, nyambi. Kan kalau bisnis kan kita juga belajar banyak tentang jalin relasi. Dan itu benar-benar dibutuhkan juga di masa sekarang. Karena kita kan juga perlu beradaptasi kan dengan segala kondisi. Nah, alhamdulillah kompetensi itu pun juga saya dapat mulai dari SMA. Oke, wah menarik sekali nih. Terus kalau sewaktu SMA kemarin nih Mbak, ambil jurusannya IPA atau IPS nih? Saya ngambil IPA, tapi karena waktu itu tuh jadi punya 2 peluang. Sebenarnya masuk di IPA, tapi tuh pengen juga ke IPS. Tapi karena saya sadar untuk kemampuan menghafal saya nggak terlalu bisa ya. Tapi setelah saya masuk BK, ternyata pelajaran IPS itu tidak dihafal, tapi dipahami. Jadi saya ngerasa, ternyata dulu masuk IPA, terus akhirnya waktu kuliah, saya ngambilnya lebih ke IPS ya. Anak-anak yang linjur nih. IPS ya? Iya. Mungkin dari kakak-kakak alumni juga ada yang ngerasain hal kayak gitu juga ya. Minjur ya, berakhir dengan minjur. Terus pelajaran yang paling menarik nih, apa nih Mbak di IPA? Pelajaran yang paling menarik itu saya suka banget kimia. Waktu itu ada Bu Anis, sekarang beliau sudah mengabdi di sekolah lain ya. Alhamdulillah, jadi waktu itu saya nggak ngerti banget kimia kan, apalagi stokiometri itu sangat sulit sekali. Kemudian alhamdulillah dengan kesabaran beliau tuh kan, beliau sabar banget ya menjelaskan tuh bener-bener detail, akhirnya membentuk sebuah pemahaman dan itu sangat berkesan sekali untuk saya. Luar biasa. Terakhir nih dari Mbak Lintang, boleh menyampaikan harapannya untuk SMA Negeri 1 Kalasan ke depannya seperti apa? Harapannya makin jaya, alhamdulillah. Kalau saya melihat kan sekarang berarti sedikit banyak saya udah mulai masuk ke permukaan dunia pendidikan dan alhamdulillah SMA 1 Kalasan tetap jaya gitu ya. Kemarin juga yang lolos di SNMPTN juga banyak, itu termasuk yang tinggi juga. Alhamdulillah saya senang banget SMA saya juga tidak kalah saing gitu loh dengan sekolah lain gitu. Terus kemudian mungkin lebih dikembangkan lagi juga dengan ini relasi dengan alumni seperti tadi yang kakak-kakak sampaikan. Memang tracer study alumni, tracer karir alumni ini sangat penting sekali. Nah, saya belajar dari pengabdian saya di sekolah tempat saya kerja sekarang, itu memang dengan kekuatan alumni yang bagus, itu juga akan menyokong kemakmuran sekolah juga. Nah, istilahnya wujud pengabdian kita pada sekolah kita, SMA kita, kayak gitu. Nanti mungkin dengan adanya tracer alumni, kita buat, tadi dengan ada kakak-kakak yang sudah menyampaikan kalau misalnya dengan tracer alumni itu siapa tahu bisa saling sokong menyokong, kolaborasi kayak gitu. Itu adalah sebuah ide yang bagus sih. Saya nambahin di situ aja. Oke, terima kasih banyak Mbak Lintang, berarti alumni ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Kalau gitu kita lanjut lagi nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Mundur 2 tahun dari 2015 ada 2013. Halo Mas Ivan. Halo. Cek suaranya Mas. Oke, sudah masuk suaranya Mas.
Halo Mas Ivan. Ya. Boleh dikenalkan nama lengkapnya nih? Nama saya lengkapnya Prasidya Ivan Krishna, panggilannya Ivan. Panggilannya Ivan. Oke, kalau sewaktu SMA ada nama panggilan khusus gitu nggak Mas yang aneh-aneh gitu? Bebek panggilannya. Gimana, Mas? Ya. Tidak ada ya, tidak ada nama panggilan khusus gitu ya? Enggak ada. Oke, nggak ada. Kalau mengingat masa SMA nih Mas, itu dulu pernah ikut ekstrakurikuler apa nih? Ekstrakurikulernya ikut tonti, terus apa organisasinya paling ikut OSIS gitu aja sih. Ketua OSIS, Sonovan. Ketua OSIS, Sonovan. Ketua OSIS, Sonovan. Ketua OSIS dia, ketua OSIS 2011 dia. Oh, 2011 ya? Suatu periode aja? Iya, niatnya mau 2 periode tapi Mas Dendi nggak mau ngasih. Ternyata luar biasa nih Mas Ivan ya, ketua Juru OSIS. depan, ketua OSIS. Kurang apa sih? Jelasin semua yuk. Jelaskan semua yuk. Jelaskan semua saja. Saya diem aja kalau. Oke, Mas Ivan saat ini sedang bekerja atau? Saat ini bekerja di sebagai PNS di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tugasnya di Bali, Bandara Ngurah Rai. Oke, luar biasa ya. Memang dari tadi Super alumni sekali. sangat-sangat generasi yang luar biasa ini. Oke, Mas Ivan, saya ingin bertanya nih, kalau Mas Ivan, momen yang tidak terlupakan sewaktu SMA itu apa sih, Mas? Momennya paling ya itu organisasi, karena kan hampir dari 3 tahun itu bagian besar waktunya dia bukan organisasi sampai Memarik pernah bilang kalau saya itu kalau ke sekolah, kalau di kelas biasanya tidur, kalau enggak ya keluar kelas. Tapi secara resmi. Gitu ya, Tete ya. Kalau guru favoritnya nih Mas, siapa Mas? Ikut tadi aja guru favoritnya semua. Normatif Semua itu favorit normatif. ya. Normatif itu bahasa diplomatik itu. Agar supaya aman. Supaya aman itu. ya. Ketua OSIS harus mendamaikan kayak gitu. Semua favorit ya. Oke nih Mas, pesan buat adik-adik yang saat ini sedang bersekolah, kan ini lagi ke posisi pandemi nih. Boleh disampaikan pesannya buat adik-adik biar semangat terus belajarnya. Kalau mungkin lebih tepatnya buat ke sekolah ya, karena kan adik-adik yang sekolah kan nggak ada. Mungkin dari sekolah, mungkin tadi ada senior yang sulit buat mengundang dari senior-senior yang sudah ada untuk seminar dan lain-lain. Ya, intinya saya sih mendukung itu. Kemudian karena selama ini kan kita mungkin SMA dapatnya pelajaran ada beberapa soft skill yang mungkin belum terpikirkan saat SMA kayak table manner dan lain-lain. Hal itu yang mungkin dipikirkan oleh teman-teman itu masih belum penting, tapi mungkin suatu saat nanti akan dibutuhkan. Kemudian kalau belajar dari saya sendiri kan dulu saya SMA-nya IPA, kemudian lulus masuk kuliah yang rumputnya itu sebenarnya IPS, tapi saya bekerja sekarang itu membutuhkan pemahaman terkait bahasa-bahasa asing, jadi nggak nyambung gitu, dan saya nggak memikirkan kalau kondisi saya saat ini itu membutuhkan bahasa asing dan IPS. Saya dulu sekolahnya IPA kan. Jadi mungkin yang dulu belum terpikirkan oleh adik-adik kita bisa difasilitasi oleh sekolah dengan senior. Saya rasa semua senior mau ada dan menghidupkan kembali ikatan alumni, karena kita ini dari 65 sampai saat ini termasuk saya, Pak, di saya itu semua kan alumni juga. Itu kita angkatan yang kita SMA yang besar, gitu. Alumninya banyak dan kita punya kekuatan itu. Kenapa kita tidak memanfaatkan? Jadi mungkin bisa dihidupkan kembali, tidak cuma bantuan secara materi, tetapi bantuan secara ilmunya bisa disalurkan ke adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik kita ini merasa aku di sekolah di Kalasan yang pojokan jalannya rusak ngarepane biyen. Itu terus mereka nggak berkembang. Jadi kita sebagai alumni kita buat. Oke. Keren sekali ya melihat tujuan dari alumni ini ternyata ingin sama-sama membangun supaya SMA Negeri 1 Kalasan itu kedepannya
menjadi yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Oke, terima kasih banyak, Mas. Oke, sebenarnya sedikit terputus ya untuk jaringannya. Kita lanjut lagi ngobrol bareng alumni. Saya ingin memanggil perwakilan dari angkatan 2011, Mas Nova Enggar. Halo Mas Nova. Mas Enggar ya, ini panggilannya ya. Oh, Dirjen Keuangan KP ini judulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Enggar. Panggilannya Mas Enggar, betul? Iya betul Mbak Anissa Enggar. Nama lengkapnya Nova Enggar Fajarianto. Alumni 2011. Dari 2011. Jurusan apa Mas dulu waktu SMA? Dulu jurusan IPA. SMA. IPA ya. Ini saya masih penasaran Mas, ada nggak yang berani menunjukkan guru favoritnya siapa? Mem Ares lah pasti. Pada intinya semua guru-guru itu favorit semua di hati kami, di hati para. Mungkin yang mungkin dipertanyakan yang paling berkesan mungkin ya. Boleh, mungkin boleh Mas. Pengalaman apa gitu kan? Boleh. Yang paling berkesan mungkin kalau menurut saya Pak Suwardi sama Pak Herlin. Jadi guru matematika. Kenapa nih Mas? Kenapa nih? Matematika semua ya? Iya. Ya kalau Pak Suwardi kan sering bercanda juga, terus sering curhat juga gitu kan. Waktu kelas 1 gitu. Jadi lucu. Terus kalau Pak Herlin pernah punya pengalaman, beliau pernah gitu kan, pernah marah gitu ke 4 orang, termasuk saya. Cuma saya kan waktu itu rame gitu kan, rame di kelas. Cuma yang dipanggil untuk maju, dimarahin di depan kelas itu hanya 3 orang gitu. Lah kok saya enggak gitu. Nah itu saya bertanya-tanya sampai sekarang, kenapa gitu kan. Belum menemukan jawabannya ya Mas ya? Belum menemukan jawabannya kenapa seperti itu. Mungkin karena Mas Enggar ini kali tidak berbuat kesalahan atau gimana tuh? Saya ngobrol soalnya. Harusnya salah sih itu. Iya. Harusnya tetap salah ya? Mungkin lupa kali beliau ya Mas? Iya mungkin. Kayak itu. Oke. Ini Mas langsung aja untuk pesan buat SMA 1 Kalasan nih Mas. Mungkin sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun buat Saka untuk yang ke-55 atau lustrum ke-11. Semoga makin jaya, makin maju, dan antara alumni dengan siswanya juga semakin kuat jaringannya. Jadi kita sama-sama membangun Saka untuk semakin maju, intinya gitu sih Mbak Anggita. Oke, semoga ya semakin maju. Amin. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Enggar. Iya. Waktunya. Iya. Makasih. Terima kasih kembali. Kita lanjut. Saya ingin memanggil perwakilan dari angkatan 2018. Ada Mas Fajar ya? Ya. Halo Mas Fajar. Selamat pagi Mas. Ini kita panggil yang muda-muda. Oke, Mas Fajar dulu. Sewaktu SMA apa nih yang tidak terlupakan momennya? Waktu SMA dulu ya nggak terlupakan mungkin di Tonti ya, karena dari Ini awal kebanyakan Tonti ya? pas 10 Tonti tiba-tiba ditunjuk sama teman-teman, Mbak Sandra juga mungkin ketua OSIS-nya jadi ketua Tonti, jadi bingung ya, jadi agak berkesan. Oh. Oke. Ini kalau di SMA dulu nama panggilannya ada yang aneh-aneh nggak sih Mas? Mungkin nama panggilan yang aneh dari teman sebangku saya dulu, Rifki, manggil saya itu namanya Fajar jadi Pejur. Jadi semua teman-teman seangkatan. Kenapa tuh Mas? Kena jadi Pejur namanya? Yang tahu itu yang manggil Rifki. Kayak saya cuma ngikut dia aja. Diplesetin gitu ya? Dulu kalau pas SMA, tempat favorit di SMA apa Mas? Lapangan Dulu dia. Lapangan karena Tonti ya Bu? Iya. Mungkin lapangan main bola kan dulu suka main basket, lapangan dekat aula, terus main di belakang. Tonti juga di lapangan, jadi seringnya di lapangan semua. Itu sih, Mbak. Di lapangan, aktif ya di lapangan ya. Di kelas bagaimana, Mas? Di kelas
Tetap jarang. mengikuti lah ya. Lo jarang mengikuti ya. Alhamdulillah. mengikuti tetap ya. Oke nih Mas, kalau saat ini sedang masih mahasiswa atau sudah bekerja? Alhamdulillah sekarang saya kerja di Kementerian Keuangan di Direktorat Jenderal Pajak di KPP Kemayoran, Jakarta Pusat sekarang. Jakarta ya, Jakarta Pusat. Wah, keren sekali nih. 2018 sudah bekerja ya di Kementerian Keuangan. Oke Mas, harapan nih untuk SMA Negeri 1 Kalasan. Harapannya hampir sama kayak senior-senior yang udah di atas, yang pasti sukses selalu, semangat, karena kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa, cuman kita bisa punya. Jadi tetap semangat dan jalani, tekuni apa yang ada dan jangan malas-malasan, itu aja sih. Jangan malas-malasan. Oke, terima kasih banyak Mas Fajar atas waktunya. Nah, ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 angkatan yang sudah kita ngobrol-ngobrol. Kita tanya-tanya santai pagi ini. Kita tahan dulu untuk ngobrol yang selanjutnya, karena setelah ini akan ada penampilan yang sangat spesial dari Dasi Akapela. Jadi, Dasi Akapela ini merupakan kepanjangan dari Danang Purwokaputro, kemudian Aziz Madian Azhar, Surya Primadi Nugroho, dan Iksan Yudianto, yang tadi sudah tampil ya, Mas Iksan ini. Nah, grup Desi Akapela ini sudah tergabung semenjak di tahun 2009 dan pernah menjuarai di tingkat provinsi dan juga di tingkat nasional. Nah, pastinya sudah luar biasa sekali ya, jam terbangnya sudah tinggi nih ya. Kalau gitu, kita langsung aja saksikan dari penampilan Desi Akapela. Selamat menyaksikan. I say, you know all the things that we have done and things I give to you. There's a chance for me to say how precious you are in my life, and you know that it's true. To be with you, it's all that I need, because with you and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard to me to get myself close to you. You're the reason why I stay. You're the one who cannot believe our love will never end. Please you told me in my dream. You're the one who cannot see this. How could you be so blind? To be with you is all that I need, because with you our life seems brighter, and these are all the things I wanna say. I will fly into your arms and be with you till the end of time. Why are you so far away? You know it's very hard to me to get myself close to you. Oh, yeah. I wanna get myself close to you. I will fly into your arms and be with you till the end of time.
Now it's very hard to me to get myself close to you. Oh, 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 oh. I wanna get myself close to you. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk penampilan dari Dasi Akapela. Luar biasa sekali ya, ternyata SMA 1 Kalasan punya grup akapela yang sangat luar biasa. Untuk lagu yang tadi dibawakan oleh Dasi Akapela merupakan lagu yang dipopulerkan oleh 10 to 5 dengan judul I Will Fly. Oke, kita akan masuk ke sesi testimoni yang kedua, ngobrol-ngobrol lagi, yang kali ini akan dipandu kembali oleh Mas Sandy. Mas Sandy, dipersilakan Mas. Terima kasih Mbak Agita atas waktu yang telah diberikan. Selanjutnya angkatan saya sendiri, angkatan 2012 katanya udah mau hangout itu Mbak. Oh, ada Mas. Silakan. Angkatan 2012 ada nggak nih angkatan 2012? Oh ada Mas Hilmi. Nah, ini salah satu orang tertaman juga Mbak di angkatan 2012. Mas Hilmi. Sampaikan saya halo kepada Mas Hilmi. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengeran ya Mas ya? Dengeran. Halo. Halo. Oke. Halo, masuk. Iya. Pertama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 untuk Saka, Lustrum yang ke-11. Semoga semakin jaya, semoga semakin pede, dan semoga semakin berjaya di Yogyakarta ya, nggak cuma di Jogja Timur. Amin. Ya, salam buat Mem Aris, salam buat Pak BJP, Mr. Blade. Loh, kue kemarin kue ngomong ngono kira Pak Basuki we. Antil belasan ini. Ampun Pak Kepala Sekolah. Punten ya Pak, ini saya sama Sandy dulu IPA yang selalu ranking 1-2 dari bawah. Panitia Remedi. Panitia Remedi kata Pak Pratomo ya Mia. Iya, kita dicap panitia Remedi sama Pak Pratomo. Ketemu maning. Terus saya mewakili teman-teman angkatan 2012 juga, yang di sini ada Mbak Erna, perempuan sendiri, harusnya ada Mbak Imas juga, ada Mas Rozi di BMKG ya Mas ya, terus ada juga Mas Sandy Sela di Custom, Custom, di Jen Pajak ya. Biaya dan cukai. Ya, itu Mas. Kesan-kesannya Mas untuk SMA Negeri 1 Kalasan. Halo Mas Hilmi. Oh ya, untuk kesan dan kesan ya menurut saya semua guru berkesan, menarik, tapi yang berkesan buat saya itu makan soto Mas bareng teman-teman yang di kantin belakang. Jadi makan soto harganya 3,5, terus sama es teh manis 5.000 itu udah kenyang sekali. Itu saya sangat bahagia Mas di situ. Pesannya dan juga teman-teman organisasi yang lain. Halo. Pesannya untuk SMA Negeri 1 Kalasan. Apanya? Pesannya. Sumbangsi saran. Pesannya ya sumbangsi saran. Ya menurut saya pertama untuk alumni memang perlu ditingkatkan. Saya sendiri merasa terputus sebenarnya karena setelah saya masuk ke perguruan tinggi memang sempat masih bolak-balik ditemani Mas Sandy. Cuma setelah saya lulus kuliah dan bekerja sempat terputus. Memang perlu dikuatkan lagi untuk yang angkatan generasi milenial. Kemudian untuk di sekolah ya harapannya sih pembelajaran dan prestasi ditingkatkan. Terutama saya pesan Pak, daripada akademik mungkin percaya diri teman-teman itu perlu lebih didorong lagi gitu. Karena saya merasa teman-teman itu sebenarnya potensi akademik punya, cuma percaya diri itu aja. Ya kayak Sandy gitulah Pak, itu urat malunya udah diputus Pak. Guru terfavorit siapa Mas Hilmi, guru favorit? Guru terfavorit Pak BJP. Itu pembelajarannya paling keren, paling enak.
Normatif ini. Pembelajarannya Ini paling normatif. enak, paling keren, paling modern. Karena ada Pak Joko di situ. Enggak. Jangan aneh aku ya, Mas. Itu normatif. Kalau saya sama Sandy Sela Bu izin, itu Pak Herlin kalau saya. Karena kami berdua, saya dengan Sandy Sela itu pernah dikatain gini, tak sumpah ya anak kurang banget jenenge Sandy soalnya nggak bisa ngerjain soal matematika. Saya sama Sandy masih ingat itu. Sampai sekarang itu. Itu masih ingat saya. Paling berkesan. Belum mengenang Ada sampai. bisa tanya Sandy itu, Bu. Kan Pak Herlin tuh top ngeceblek kok, tapi motivasi buat kita berdua sih. Ya. Besok Iya. Iya, saya di sana juga termasuk itu panitia remedi. Salah satunya saya. Ya, alhamdulillah sekarang Sandy juga udah di Bea Cukai, Hilmi juga udah di Kementerian. Alhamdulillah orang-orang yang Saya timekeeper jam 10 mau dipakai yang angkatan senior. Siap, Bu. Udah, lanjut. Itu aja Mas Adi. Siap, terima kasih Mas Hilmi. Ya, makasih. Lanjut Mbak Anggita, angkatan 2000 berapa? 2010 ya? Boleh, 2010, Mas. 2010 siapa? 2010. 2010 ada... Bentar. Mas Prasetyo Yuliantoro. Iya, siap hadir, Mbak. Suara saya kedengeran ya? Dengar, Mas, Ya, masuk. Lanjut. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Anissa. Mohon izin, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Basuki Jaka, yang dulu sempat mengajar saya ya, Pak. Karena saya dulu background-nya dari IPS, tetapi ternyata lambat laun mengarahnya ke teknik, jadi ke IPA. Jadi ya sama dengan teman-teman 2012 tadi yang dikatakan tidak bisa matematika atau apa. Itu sama, Mas. Nanti kita sama-sama orang yang dicap tidak bisa matematika. Ya. Menghindari matematika lah kok malah di teknik loh, Mas. Dan tapi ya, alhamdulillah saya syukuri karena mau gimana pun ya itu perjuangan. Oke, kalau untuk kesan-pesan dari SMA Kalasan, saya yang paling berkesan itu waktu MOS. Dulu MOS itu namanya apa ya? PKPT atau apa tuh? Saya lupa. PKPT. PKPT ya. Di PKPT itu ditanamkan bahwasanya kalau kita makan siang itu kan, jangan sampai ada nasi yang tersisa di butir. Nah, itu pedoman itu yang saya gunakan sampai sekarang. Kalau makan mesti habis ya, jadi beginilah badan saya jadi gede. Tuh. Terus kalau ditanyain guru favorit, oke, guru favorit saya itu waktu dulu ya, waktu kita di IPS itu ada Bu TPA, Bu Tri Pujiastuti. Karena kenapa Bu TPA? Karena kita diajari menghitung uang, ya kan, menghitung uang, tetapi uang yang dihitung itu bukan uang kita. Nah, itu. Iya, betul. Saran Mas untuk SMA Negeri 1 Kalasan, Mas. Oke, kalau untuk sarannya, jadi kan ini kan alumni itu kan benar-benar sudah gede ya, ini alumninya sudah udah jadi orang semuanya lah, maksudnya seperti itu. Digiatkan lagi acara webinar, diundang alumni salah persatu alumni gitu untuk mengajari materi-materi yang sekarang baru digeluti oleh alumni gitu. Misal untuk pekerjaannya atau apanya, nah seperti itu Mas. Untuk sarannya. Apa nih? Oke. Gitu. Ya terima, Mas. Apa Mas? Mas Prastia. Sekarang untuk kemajuan SMA Negeri 1 Kalasan dari tahun 2010 sampai 2020 udah kelihatan nggak? Oh, kelihatan banget Mas. Yang paling kelihatan itu kan dulu kan saya kan rohis ya. Dulu masjid masih di belakang, sekarang sudah di depan pojokan dan udah gede gitu ya Mas ya. Siap. Saya sampai sekarang belum masuk lagi ke dalam SMA, jadi belum tahu. Tapi kelihatan dari luar itu udah bagus banget seperti itu Mas. Lalu kalau dilihat dari alumni tadi, saya sempat dengar dari Mbak siapa ya yang 2015 tadi bilang bahwasanya di SMA Kalasan banyak yang terima di mana tadi? Di SMPTN. Nah itu alhamdulillah banget. Karena walaupun kita di pinggiran tetapi, jangan salah. Orang kita di pinggiran waktu itu kan waktu 2010, 2011 itu kan masih zaman-zamannya DBL itu ya Mas ya.
Masih Iya. zaman-zamannya kita di GOR UNY itu kan. Bu, SMA Kalasan kan ya ditunggu-tunggu tau itu juga termasuk gitu. Itu kenangan-kenangan zaman dulu ya Mas ya. Siap. Terima Nah, kasih ya gitu. Mas Prasetyo untuk sumbangsi Ya, sarannya sama-sama. untuk SMA Negeri 1 Kalasan. Mudah-mudahan dengan acara ini bisa mempererat tali silaturahmi kita selaku alumni-alumni SMA Negeri 1 Kalasan. Amin. Nah, ini closing statement. Mohon maaf untuk angkatan-angkatan yang lain karena berhubung waktu yang kurang mencukupi. Ini closing statement akan disampaikan oleh Mem Aris. Pada Mem Aris, waktu dan tempat kami persilakan mengkomen. Ya. Terima kasih. Saya sampaikan ke semuanya. Mohon maaf, ini kita dapat menyimpulkan dari pertemuan yang mekso ini karena awalnya, mohon maaf Pak Joko, sebetulnya ini di acara rapat tentang lustrum ini tuh nggak ada, tetapi saya tiba-tiba kangen sama kalian, sehingga rasanya pengen ngundang, kemudian saya menghubungi Mas Enggar, dan saya force untuk mengadakan seperti ini. Ternyata ada manfaatnya banget banyak. Terima kasih. Saya simpulkan bahwa dari pertemuan ini kita simpulkan bahwa kita akan adakan webinar tiap bulan untuk sekolah dengan mengundang para ahli dari alumni kita sendiri, gitu ya. Dan kemudian database itu penting sekali. Mohon nanti para milenial membantu sekolah untuk membuat ini database ini. Kemudian Puspa Ambara itu dilengkapi dengan kita-kita yang ini, yang milenial pada pagi hari ini, grup ini. Kemudian ya, dan untuk meningkatkan rasa percaya diri biar nggak minder dengan sekolahan yang lain, ya gitu. Itu Mas Hendy, dan terima kasih buat semuanya. Mohon maaf buru-buru karena segera yang alumni yang senior mau masuk gitu. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum. Ya, Mem. Selanjutnya akan dipandu oleh Mbak De Anissa. Kepada De Anissa, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Hendy. Oke, untuk yang selanjutnya Bu Glis, ada hiburan Bu Glis kedua. datang dulu. Bu Glis datang. Hai, Oh ya, selamat datang Ibu Gelis. Waalaikumsalam. Mbak Anggita. Iya, Bu. Selamat datang, Bu. Hei, halo semuanya. Ini siapa ini? Sandy. Sandy, Ya, wala ya, anak ya. lanang gantengnya. Salam ya untuk semuanya. Ya, Bu. Baik, ini saya izin untuk melanjutkan acara. Untuk yang selanjutnya ada hiburan kedua dari Mbak Pramudita Nawasari yang merupakan alumni 2017. Akan menampilkan sebuah lagu dengan judul Tanya Hati yang dipopulerkan oleh Pastel. Langsung saja kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Tuhan tolonglah hapus dia dari hatiku. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau hempas semua masa yang tercipta untukku. Tanpa pernah melihat betapa ku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang
hatiku. Tanpa pernah melihat betapa ku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Baik. Sangat luar biasa ya, boleh tepuk tangan untuk kakak dan juga adik alumni atas penampilan dari Kak Pramudita Nawangsari yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengan mengambil prodi Pendidikan Seni Musik. Apabila kakak dan juga adik ingin melihat coveran-coveran lagu yang dibawakan oleh Kak Pramudita, boleh banget untuk cek di YouTube dengan nama channelnya adalah Pramudita Nawangsari. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi games. Di sini saya tidak sendiri dan di sini saya bersama dengan Kak Sandra. Halo, Kak Sandra, sudah terhubung? Halo, apakah suara saya terakses? Akses. Oke, jadi hari ini kita mau main games apa nih? Jadi kita bakalan main games, namanya itu Kahoot. Itu nanti online. Akan saya share link di kolom chat teman-teman atau Bapak Ibu Guru nanti bisa ikut. Nah, nanti games ini terdiri dari 15 pertanyaan. Waktu untuk menjawab pertanyaan itu kira-kira 10 detik. Nah, nanti setelah itu teman-teman bisa ngeklik next untuk ke pertanyaan selanjutnya. Untuk gamesnya ini seputar Saka, baik itu nanti ada Bapak Ibu Guru, ada tempat-tempat yang ada di Saka, kayak gitu. Nah, untuk gamesnya ini nanti ada pilihan ganda dan juga benar atau salah. Di pilihan ganda itu ada 4 jawaban. Nanti bisa aja tuh jawaban yang benar cuma 1, atau 2 yang benar, atau 3, bahkan bisa benar semua. Nanti teman-teman bisa ngeklik gitu ya. Dan teman-teman, karena ini gamesnya ada limit pemainnya, nanti silakan kalian cepet-cepetan untuk bergabung karena akan ada hadiah yang benar-benar menarik dan itu bermanfaat buat kalian selama pandemi ini, kayak gitu. Oke, di sini saya akan share link ya di grup di kolom chat. Oke, diharap kepada kakak dan juga adik alumni untuk mempersiapkan ya, karena ini gamesnya cepet-cepetan, hanya 100 orang pertama nih yang bisa main. Dan nanti ada hadiahnya nggak, Kak? Ada hadiahnya. Oke, jadi teman-teman nanti untuk namanya silahkan nickname nama teman-teman _ angkatannya ya. Mungkin bisa join sekarang teman-teman. Mbak Anis bisa teman-teman disuruh join sekarang? Yuk, boleh banget untuk langsung join gamesnya karena ini gamesnya seru banget sih. Nostalgia ya, Kak Sandra ya. Ya, benar banget. Dan hadiahnya tuh benar-benar menarik. Jadi teman-teman silahkan bergabung. Silakan kepada kakak-kakak dan juga adik-adik untuk langsung join kita. Linknya di kolom chat ya.
Yuk teman-teman silahkan gabung, silahkan jawab pertanyaan. Masih ingat enggak tentang Saka? Boleh kasih tahu nih nggak Kak Sandra kayak pertanyaannya biar teman-teman penasaran nih, pengen ikutan. Pertanyaannya itu seputar apa ya? Mungkin guru-gurunya, terus tempat-tempat di Saka, terus apa lagi ya? Pokoknya all about Saka deh. Jadi teman-teman menurut aku bisa jawab. Nanti akan diambil 3 pemenang ya yang bisa jawab pertanyaan dengan skor tertinggi. Oke, menarik banget nih. Jadi sambil mengingat-ingat saat SMA ya. Iya, ini mungkin Pak Basuki, Mem Aris, dan guru-guru lain juga boleh loh kalau mau ikut games. Dipersilakan Pak Bu. Silakan Pak Bu untuk ngeklik linknya di grup di kolom chat. Ini apakah sudah ada yang mulai bermain nih, kakak-kakak dan juga adik-adik? Sedang bermain kah? Ini ternyata baru masuk sekitar 30-an ya. Masih ada tersisa 70 peserta nih untuk ikut gamesnya karena ini beneran ada hadiahnya. Jadi dipersilakan kepada kakak-kakak dan juga adik-adik untuk ikutan gamesnya. Sekaligus di games ini kan bisa mengingat kembali ya masa-masa SMA dulu. Dipersilakan. Kalau nggak dipaksa 100 piye limited time ya? Untuk pemainnya ini limitnya 100 orang. Jadi ini baru 30 orang yang gabung. 70 orang lainnya silahkan untuk gabung untuk join di permainan ini ya, teman-teman. Ini kira-kira membutuhkan waktu 3 menit, kurang lebih 3 menit untuk apa? Menyelesaikan games. Teman-teman bisa main sekarang aja nggak apa-apa. Yuk, silakan teman-teman untuk mulai permainan. Semangat ya. Mbak, partisipannya yang ikut di ruang ini tinggal 65. Jadi kalau nunggu 100 nggak bisa. Hari Iya, apa? Mem. Kita nggak nunggu 100 orang, Mem. Jadi ini udah pada main, tapi kami hanya memberitahukan bahwa kuota yang bisa ikut tuh 100 orang. Tapi kami nggak nunggu 100 orang kok, Mem. Nanti pukul 9.55 mungkin akan kami tampilkan untuk juara 1, 2, 3-nya. Seperti itu, Mem. Oke. Selamat datang kami sampaikan kepada Bu Desi sama Bu Marna kayaknya tadi udah dari viewers. Selamat datang Bu Desi dan Bu Marna. Mudah-mudahan tetap mengajar matematika sama fisika ya, Pak. Masuk ganti haluan. Ditunggu mampirnya, Bu. Besok ke warung. Ya, siap. Besok nggak mampir. Saya mau main gratis bukan jenengan. Bawa bola?
Oke.